Pasca penetapan tersangka Roy Suryo CS telah diperiksa di Polda Metro Jaya pada hari ini dan masih diperbolehkan pulang karena mengajukan 5 saksi meringankan. Jadi apakah ini adalah memperpanjang episode baru soal pengungkapan dugaan ijazah palsu Joko Widodo? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami 2 orang narasumber dari luar studio, yakni pertama Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran Andi Aswan, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Andi dan Bang Ray, apa kabar? Malam, Bram. Baik, Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Terima kasih. 2 narasumber telah berkenan bergabung. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, masih tergabung bersama kami? Ya, ya. Oke, Bang Andi, ini ternyata tidak ditahan. Ada 5 saksi yang diajukan katanya untuk meringankan. 2 saksi ahli, 2 saksi lain begitu. Apa tanggapan Anda? Ya, pertama-tama saya apresiasi kepada Polda Metro Jaya, ya, yang selama ini kan selalu disudutkan bahwa tidak profesional dan tidak berdasarkan asas keadilan, ya. Tapi ini kan baru pertama ya namanya diperiksa sebagai tersangka. Ya kan nanti juga kan ada lagi pembahasan untuk saksi tersangkanya kan begitu. Yang jelas apa yang telah dilakukan ini dengan adanya jaminan ya dari saksi ahli dan sebagainya itu ya katakanlah itu baru pintu awal lah ya untuk bisa menuju ke dalamnya itu. Kan pasti kan ada kajian-kajian lagi gitu. Dan ini bukan berarti bahwa ini SP3 kan. Oke. Bukan itu. Jadi artinya keyakinan Anda dan kemudian tim Pak Jokowi seperti apa kemudian Bang Andi? Apakah kemudian masih dengan keyakinan yang sama artinya? Ya jelas itu Bram, kita tidak tergoyahkan dengan keyakinan itu. Karena kita mempunyai bukti-bukti yang juga, apalagi ada 700 bukti yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya begitu loh. Kita tidak takut untuk itu dan kita juga punya bukti-bukti itu. Dan ijazah beliau kan asli kok. Saya juga lihat ijazah beliau. Oke, Bang Andi, saya ingin menanyakan mungkin sedikit personal. Apa sebetulnya komentar Pak Jokowi terkait dengan penetapan tersangka, pemeriksaan hari ini yang kemudian ini merupakan laporan dari beliau langsung begitu Bang? Ya, saya rasa juga beliau kan juga taat hukum ya. Artinya beliau juga mengikuti lah seperti apa proses-proses yang ada di Polda Metro Jaya itu. Ya, yang jelas kan semua diserahkan kepada para penyidik. Diserahkan kepada para penyidik dan Polda Metro Jaya untuk itu. Kalau memang diperlukan penahanan, pasti dia akan lakukan penahanan untuk itu. Tapi yang jelas ini kan baru pemeriksaan pertama kan. Bukan artinya SP3 ini. Ini kan akan terus berlanjut kok. Kita akan tetap kawal untuk itu. Oke. Begitu Bram. Baik. Saya ke Bang Ray terlebih dahulu. Jadi Bang Ray, sebetulnya kalau kita lihat ini episodenya kita sudah mulai dari mungkin bulan April begitu membahas. Ini akan menjadi episode baru lagi. Seperti apa Anda melihatnya? Ya ini episode yang sudah tidak menarik lagi ya kan. Karena udah masuk ke ranah pemolisian gitu loh. Jadi kalau udah masuk ke ranah pemolisian itu ya nggak ada lagi namanya diskusi, nggak ada lagi namanya debat, nggak ada lagi namanya begini begono gitu. Jadi ya nggak perlu lagi ada panjang-panjang. Bu Andi juga nggak perlu lagi warawiri kesana kemari untuk menjelaskan ijazah Pak Jokowi itu asli gitu. Ya udah selesai, kalau di polisi selesai, kita udah paham ritmenya kayak apa kalau udah di polisi itu kan. Oke, saya ingin tarik ke Bang Ray, sorry saya potong. Jadi kalau kemudian kita tarik ke ranah politik, begitu ada yang kemudian menduga ini bentuk kriminalisasi, penetapan tersangka, sudah diperiksa, tapi tidak ditahan. Apa yang bisa kita lihat dari itu dulu Bang Ray? Iya kan, isunya udah jadi nggak soal ijazah lagi kan. Isunya adalah soal apakah ada kriminalisasi atau tidak. Padahal kan isu utamanya itu adalah apakah ijazah Pak Jokowi itu asli apa enggak, bukan apakah Jokowi Suryo ditahan apa enggak gitu. Kan perdebatan. Yang menarik itu perdebatannya di sana gitu. Kalau perdebatannya Jokowi Suryo ditahan atau tidak, ya itu ya saya kira udah kurang menarik gitu. Karena udahlah kalau dia di polisi itu kita semua tinggal tunggu aja lah. Oke. Jadi sebetulnya prediksi Anda tinggal tunggu itu apa? Ditahannya atau seperti apa kemudian Bang? Iya bisa aja kalau udah begitu. Udahlah kalau di polisi dah selesailah debat, selesailah ini, selesai itu dah. Jadi sebetulnya menarik itu justru ketika ada dilakukan
upaya hukum. Biarkan aja itu menjadi perdebatan publik ya kan. Nah di situ menarik tuh, adu argumen tuh, adu data gitu, Oke, untuk jadi meyakinkan masyarakat. Tapi adu argumen dan adu data itu selesai kalau lo bawa ini ke polisi gitu loh. Oke. Dan kita udah tahu kalau udah bawa ke polisi, ya orang-orang ini bakal tersangka dan sekarang tersangka. Oke, dalam kacamata Anda, kalau dianggap ini kemudian sudah selesai episodenya, sengaja diselesaikan atau memang ini sudah waktunya di jalur hukum begitu Bang Rey? Ya, kan yang menarik dari orang-orang seperti Roy Suryo ya, bagaimana mereka bisa membuat isu ini lebih dari setahun setahan. Itu kan sebenarnya yang menarik. Ya, kalau udah sampai ke polisi ya udahlah, udah selesai. Kalaupun nggak selesai itu isunya berubah. Nggak lagi soal apakah ijazahnya palsu atau tidak, nanti nah itu nanti soal pasal lawan pasal, delik ini delik itu, kan barang bukti ini barang bukti itu ya kan. Nah sekarang aja misalnya perdebatannya kenapa nggak ditahan, dan ujung-ujungnya sekarang polisi lah yang jadi bahan objek perdebatannya gitu. Bukan lagi soal ijazah ini. Dan kalau Anda sebut pemolisian ini bagian dari skenario memindahkan isu, ya dapat kalau itulah kira-kira. Jadi isunya nggak lagi soal ijazah, isunya sekarang adalah soal polisi profesional apa enggak, polisi melakukan kriminalisasi apa enggak, ya kan? Baik. Nanti debat-debatnya barang bukti ini, barang bukti itu, ya kan? Ini dan itu dan segala sebagainya. Oke, saya kembali ke Bang Andi kalau begitu. Bang Andi, ini yang menarik kemudian Bang Rismon tadi sebelum masuk mengatakan akan menggugat polisi kurang lebih sebesar 126 triliun rupiah. Katanya ini kemudian mengabaikan segala penelitian ilmiah yang sudah dilakukan oleh Bang Rismon. Begitu, apa tanggapan Anda Bang Andi? Ya tanggapan saya, dia mah tukang bacot, tukang bohong itu aja. Oke. Dia itu hanya berani bacot-bacot begitu aja. Kan dia nanti itu bukan hanya kena di pasal yang sekarang, nanti juga akan kena di pasal yang lain begitu. Ya kan ijazah dia kan sudah dibuktikan juga. Pasal lain itu apa yang kemudian Anda maksud Bang Andi? Ya, dia menggunakan sebagai dosen menggunakan ijazah F3 dari Yamaguchi atau S2 dari Yamaguchi itu kan artinya kan ada pembohongan terhadap publik juga sebetulnya. Itu kan perlu juga, itu harus dikaji ulang juga itu. Ya kan, karena pasalnya juga bukan pasal ini aja. Banyak untuk itu dia. Oke, tapi yang kemudian dilaporkan Pak Jokowi hanya pencemaran nama baik kan artinya? Iya, makanya tunggu tanggal mainnya. Gitu. Saya juga melaporkan dia kan, ya, untuk masalah fitnah yang dia katakan pada saya terlibat tersangka TPPU dari KPK, dan juga saya difitnah, dikatakan bahwa saya anak PKI, keturunan PKI. Nah ini kan saya sudah laporkan juga di Polres. Oke, oh bukan di Polda ya? Di Polres Jakarta Selatan. Oke, tapi itu artinya akan ranah yang berbeda begitu kan Bang? Bukan kemudian akan... Iya, berbeda dengan kasus ini. Ya, jadi istilahnya ya, ini bukan berarti dia itu adalah menang ataupun juga SP3, enggak. Kan ada panggilan 1, panggilan 2, ya, panggilan 3. Tadi saya dari Bung Ray itu udah benar gitu. Ya. Ya, kalau misalnya langsung ditahan ya pasti juga ada gejolak gitu. Ya kan? Jadi kan juga dilihatlah seperti apa, kan ini ada jaminan, ada ini tidak menghilangkan alat bukti, ya jaminannya itu. Ya tinggal sekarang bagaimana apakah ada penambahan alat bukti dari pihak Roy Suryo dan sebagainya untuk memperkuat dia punya evidence dia atau argumen-argumen dia, ya silakan saja gitu. Tapi dengan keyakinan kita, apapun saksinya yang ditambahkan nantinya menurut Anda tetap memberatkan? Bang Andi? Ya itu kan saksi kan cuma itu saja gitu. Kita juga punya saksi kan banyak sampai 20. Itu kan jaminan. Jaminan aja bahwa tidak akan menghilangkan alat bukti. Ya kan, tidak akan pergi ke luar negeri. Ya lari misalnya kan, atau membuat keonaran baru. Ya kalau kita nanti buat keonaran baru ya tinggal diciduk lagi kan begitu. Oke, baik. Saya ke Bang Rey kalau begitu. Bang Rey, ini sebetulnya end game-nya ada di mana? Atau jangan-jangan kita sudah sedang menuju ke sana begitu Bang Rey? Ya udah end game, kalau dari polisi itu selesai soal ijazah. Itu bicaranya tuh soal kriminalisasi apa enggak kriminalisasi. Soal ijazahnya udah selesai itu satu. Nah yang kedua, tadi Bung Andi saya dengar
mengadukan saudara Rismond karena diduga menggunakan ijazah palsu. Bagi saya sih sebetulnya nggak perlu main polisi gitu loh. Artinya apa gitu? Artinya sebetulnya Bung Andi, ayo dong ya kan ributkan juga tuh soal ijazah palsu, tapi jangan main polisi gitu loh. Oke. Nah, yang saya ajukan itu bukan ijazah Ya. palsu, Re. Yang saya ajukan itu adalah fitnah yang dia lontarkan di media sosial itu. Bahwa saya keturunan Bung PKI, Andi, bahwa saya Bung terlibat Andi. PPPU. Kan begitu. Bung Andi, kalau kita biasa tampil lah di ini. Ya biarkan aja lah orang apa macam-macam itu loh kira-kira. Oke. Jadi jangan menurut Bang Rey cepat-cepat tidak kita perlu main ke polisi soal main itu, Bang Rey? polisi gitu. Iya, karena itu kan yang saya sebut tadi kan. Kalau udah di polisi ini selesai, diskusinya bukan lagi soal ijazah. Diskusinya itu adalah soal apakah saudara Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya kan mendapat perlakuan diskriminatif apa enggak? Apakah ini termasuk kriminalisasi apa enggak? Jadi udah berhenti nih di polisi gitu loh. Oke. Nggak lagi ditaati itu soal ijazahnya gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah yang mau saya katakan. Kan perdebatan ini kan sebetulnya adalah perdebatan soal apakah ijazah yang dipergunakan oleh Pak Jokowi itu asli apa tidak. Ya. Biarkan aja terjadi perdebatan itu loh kira-kira. Toh, Oke. misalnya kalaupun terbukti palsu, misalnya begitu tuh, apa implikasinya kepada Pak Jokowi gitu loh. Artinya secara politik seharusnya bukan lagi hal yang perlu dipermasalahkan menurut Anda, Bang Rey? Bukan. Mestinya Pak Jokowi itu membiarkan itu masyarakat sebagai warga negara menggunakan hak kebebasannya. Oke. Ya kan? Kenapa? Nggak bisa dong dia fitnah macam-macam. Fitnah dan nggak itu kan nanti dilihat dari soal masyarakat menilainya kayak apa. Baik. Oke, Bang Rey. Nah, itu maksud saya. Jadi Baik. sebagai negarawan, justru menurut saya loh ya, ini menurut saya, Pak Jokowi bagusnya menumbuhkan orang-orang seperti Roy Suryo yang kritis terhadap dirinya Baik. sebagai presiden. Gitu loh kira-kira. Oke, Bang Rey, kami dapat poin Anda. Bang Andi, saya kasih satu kesempatan mengomentari apa yang kemudian Bang Rey sampaikan tadi. Singkat saja, Bang. Ya, kalau Bang Rey kan sudah paham kita kan memang agak berbeda pandangan untuk itu. Tapi yang jelas adalah kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ya. Bahwasanya mengedepankan yang namanya asas praduga tak bersalah itu jelas untuk itu. Apalagi ada jaminan dari dari pengacara, dari saksi ahli oleh 3 tersangka ini juga menggambarkan bahwasanya bukan juga bahwa ini berakhir, tidak. Ya, artinya ini akan terus berproses, bukan juga menghilangkan substansi dari ijazah yang dia tuduhkan palsu, juga tidak. Oke. Gitu. Tapi yang jelas adalah apakah mereka mempunyai bukti baru, misalnya kan untuk menambahkan argumen dia, ya kita tunggu saja begitu, Bram. Baik, kita akan tunggu kalau begitu episode berikutnya begitu ya dari kasus ini. Jangan main polisi lah yang begini-gini ya. Yang perlu dipolisikan itu koruptor, gitu loh. Baik, Bang Rey, kami dapat poin Anda. Terima kasih dua orang narasumber, ada Bang Rey Rangkuti dan juga Bang Andi Aswan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Malam, Bram. Ya, makasih, Bram. Malam, Bung. Ya.